Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, Pak. Bersukacita senantiasa kita karena pemeliharaan yang luar biasa di dalam hidup kita. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman yang berjudul Menang Menghadapi Intimidasi. Ya, jadi kita menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa hidup ini tentu identik dengan permasalahan. Ya, kita nggak bisa membayangkan seandainya hidup itu tanpa masalah. Nah, yang jadi persoalan, mengapa seringkali masalah itu menekan jiwa kita, sehingga kita memiliki respon yang tidak kita kehendaki ya. Kita takut, kita khawatir, bahkan kita mengalami depresi dan lain sebagainya. Nah, hanya ada beberapa alasan sesungguhnya yang menyebabkan mengapa masalah itu menekan jiwa kita. Yang pertama adalah ketika masalah itu terjadi akibat kesalahan atau pelanggaran kita. Ya. Yang kedua, kita memiliki paradigma yang salah, cara berpikir yang salah. Terus yang ketiga, ketika kita berusaha mengatasi persoalan itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita memang sangat terbatas, bahkan seringkali kita tidak punya kemampuan. Kita mampu, kita kuat, kita sanggup mengatasi, itu sesungguhnya karena Tuhan yang membela kita. Nah, kita akan melihat bagaimana teladan Tuhan Yesus ya, ketika menghadapi masalah, tapi sesungguhnya bukan masalah, tetapi intimidasi, gitu ya. Jadi intimidasi itu masalah yang langsung mengancam atau berkonsekuensi buruk ya. Jelas ini bisa berkonsekuensi buruk, itulah yang disebut dengan intimidasi. Kita baca bersama-sama di Lukas 13 ayat 1 sampai 33. Ya. Firman Tuhan berkata demikian, pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Ayat 32 jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari ketiga, aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Nah, perlu kita ketahui latar belakang dari firman ini ditulis. Jadi, yang mengancam Tuhan Yesus atau yang menakut-nakuti atau yang mengintimidasi Tuhan itu adalah sekumpulan orang Farisi. Jadi, orang Farisi ini adalah wakil dari mayoritas. Bahkan sampai sekarang pun kekristenan di Israel itu minoritas sekali, gitu ya. Kemudian orang Farisi itu adalah melambangkan orang yang terkemuka sehingga banyak pengikutnya. Ya, posisi kita hampir sama dengan di sini, gitu ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus posisinya sama dengan di sini. Nah, Tuhan Yesus itu minoritas, ya. Dan apa yang dilakukan Tuhan itu benar-benar menggoncang di tengah-tengah kehidupan yang begitu kuat ritualnya sebagai bangsa Israel ya. Tuhan menyampaikan berita baik tentang kehidupan diselamatkan hanya melalui Dia dan itu membuat semua orang Israel tertuju pada Tuhan Yesus dan pengajarannya. Kemudian mereka bukan hanya mengusir tetapi mengancam ya. Jadi kalau kita rasakan pergilah karena sebentar lagi Herodes akan apa namanya tadi akan membunuh engkau. Itu kalau kita ada di kondisi itu, tentu itu bukan
satu hal yang biasa, bukan ancaman yang biasa, tetapi ancaman yang benar-benar bisa terjadi dan mengancam jiwa kita ya. Di situ dikisahkan Tuhan bisa mengancam jiwanya Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa respon Tuhan sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia terintimidasi dari ancaman yang dia terima. Nah, pertanyaannya mengapa Tuhan bisa bersikap seperti itu? Itu beda sekali dengan sikap Tuhan pada saat di Taman Getsemani, pada pagi harinya dan siangnya dia menerima salib itu. Ya, tentu kita bisa menceritakan hal yang lain. Ya, tetapi di sini Tuhan tidak menunjukkan satu gejala atau satu hal yang kelihatan bahwa dia terintimidasi. Yang pertama kata dia memastikan bahwa dirinya sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, kita lihat, pergilah katakanlah kepada serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Ya, pada hari ini dan besok. Ya, di situ katakan bahwa kenapa dia nggak takut, kenapa dia tidak terintimidasi, karena hidupnya sedang melakukan kebenaran. Dia sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi ketika kita hidup dalam kebenaran, maka tidaklah seharusnya kita terintimidasi oleh persoalan apapun. Ya. Iblis seringkali menjadi satu penguat atau corong. Masalahnya sedikit, tapi digembar-gemborkan hingga itu mengganggu kita, bahkan mengintimidasi kita. Kita bisa katakan, hai iblis, keluar, pergi. Karena aku hidup dalam kebenaran, karena aku melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi mengapa Tuhan Yesus tidak terintimidasi? Karena dia melakukan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, dia meletakkan agenda Allah sebagai fokus dan prioritas. Dia katakan, tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalanan. Itu sesuatu yang dia terima dari Tuhan. Itu sesuatu yang akan dia kerjakan karena Tuhan menghendaki demikian. Dan itu yang menjadi fokus dan prioritas. Dia barangkali di hati Tuhan ketika saya melakukan kehendak Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang bisa membatalkannya. Ketika aku ada di dalam agendanya Tuhan, ketika hidupku ada di dalam rancangan agendanya, dan itu menjadi fokus kita, maka tidak ada seorang pun yang sanggup menggagalkannya. Maka sia-sialah intimidasi itu, ya. Terus yang terakhir, dia tahu persis otoritas Allah dalam hidupnya. Tuhan memang tahu bahwa akhir perjalanan pelayanannya, akhir perjalanan hidupnya di dunia ini adalah di Yerusalem. Sehingga seberapapun besar intimidasinya, seberapapun bentuknya, bagaimanapun bentuknya intimidasinya, tetapi dia tahu persis bahwa Tuhan sudah punya rencana dan dia sudah tahu itu. Jadi ketetapan Tuhan, janji dan ketetapan Tuhan sebagai dasar pondasi kehidupan. Dan tidak seorang pun atau kuasa manapun yang sanggup menggeser, mengganti, bahkan menghancurkan hidupnya. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dalam Dia. Ketika kita tinggal dalam panggilannya, percayalah bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup menggeser, mengganti, menghancurkan hidup kita. Karena kita senantiasa ada di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.